Baik, selamat siang teman-teman semua. Ya, Bagaimana, sudah siap para pembicara? Di sini ada pembicaranya, ada Mbak Nurwulan Nugrahani, Mbak Kalis, dan juga Mbak Nafinia. Sudah siap ya para pembicara? Sudah, Bu. Siap ya, baik. Kita mulai saja, sambil biar saja nanti teman-teman bisa ikut gabung ya, karena ini untuk dalam rangka menyingkat waktu. Jadi tadi kita sudah dengarkan paparan mengenai IPP 2019, di mana memang pembangunan pemuda itu masih punya tantangan. Salah satu tantangannya terkait dengan isu gender dan diskriminasi. Jadi ini memang menjadi catatan kita tersendiri, di mana isu gender dan diskriminasi ini termasuk yang kondisinya itu tidak membaik, ya stagnan lah istilahnya ya, seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat dengan isu gender ini ada isu masalah tentang kekerasan, tentang pelecehan seksual, diskriminasi tempat kerja, perkawinan anak, yang dimana ini menjadi beberapa faktor, belum tentu ini masih banyak lagi ya, beberapa faktor yang menghambat pemuda perempuan dalam hal ini pemudi itu untuk berperan aktif di dalam pembangunan. Jadi dalam forum ini kita ingin mendengarkan teman-teman muda kita. Di sini ada Mbak Nurwulan Nugrahani, Wakil Koordinator Remaja Aliansi Satu Visi. Selamat siang, Mbak. Saya manggilnya Mbak Nur atau Mbak Wulan atau apa nih? Bisa Bu Lisa. Mbak siapa? Wulan. Mbak Wulan ya, Mbak Wulan. Baik. Iya. Terima kasih Mbak Wulan, ini dari Aliansi Satu Visi, terima kasih sudah hadir. Kemudian di sini juga ada Mbak Kalis Mardiasi, penulis dan gender equality campaigner. Mbak Kalis, sudah bisa aman Bu Lisa. Siap. Terus kemudian ada Mbak Nafinia Putra, Co-Managing Director dari Girls in Tech Indonesia. Mbak Nafinia, selamat siang. Selamat siang Mbak Nafinia, mungkin belum di unmute ya? Atau belum bisa bergabung Mbak Nafinia? Panitia bisa cek, mungkin belum ada kesulitan untuk masuk ke ini, room sini? Mohon izin Bu, masih ada kesulitan untuk masuk breakout room, ini sedang saya komunikasikan untuk Mbak Nafinia. Oke, ya. Kalau gitu kita sambil jalan saja, sambil menunggu Mbak Nafinia untuk masuk ya di dalam room chat ini. Jadi inilah saatnya kita mendengarkan pemuda bicara. Jadi karena kita bicara di sini adalah dialog pemuda, maka kita beri kesempatan seluas-luasnya bagi pemuda untuk bisa menyampaikan hal-hal apa, aktivitas apa yang sudah dikerjakan oleh para pemuda dalam upaya untuk mendukung pembangunan kita ini. Jadi saya ingin mulai dari Mbak Nurwulan Nugrahani sebagai Wakil Koordinator Remaja Aliansi Satu Visi. Apa saja sih yang sudah pernah dikerjakan, apa yang saja sudah dikerjakan selama ini dalam upaya untuk mengurangi adanya tadi diskriminasi dan gender ini tadi ya. Jadi ini kan isu yang kita semua tahu lah gitu ya, bahwa masih ada ya pandangan-pandangan yang selalu menganggap perempuan nggak usah lah ikut terlibat dalam pembangunan gitu, perempuan cukuplah di rumah saja gitu. Nah tapi kan sekarang ini kan sudah mulai bergeser, apalagi anak-anak muda kita yang luar biasa ini. Nah ini saya ingin mendengarkan, nanti masing-masing pembicara akan saya beri waktu 7-8 menit ya. Ini saya akan atur waktunya benar-benar supaya 7-8 menit. Nanti setelah masing-masing pemapar menyampaikan paparannya, nanti akan ada sesi pertanyaan yang dilakukan melalui chat di Zoom ini. Jadi kan ada room chatnya ya, nanti mohon bisa menyampaikan pertanyaannya di sini. Setelah sesi paralelnya selesai, mohon nanti kembali lagi ke sesi utama. Sesi utama dengan nanti nulisnya mengkliknya itu leave breakout room. Jangan live benar-benar. Kalau live benar-benar nanti berarti keluar dari acara ini gitu. Jadi live breakout room ya nanti. Jadi tolong Mbak Nur untuk bisa menyampaikan dulu apa yang sudah dikerjakan, dan ini juga nanti bisa menginspirasi teman-teman muda lainnya untuk bisa sama-sama berpartisipasi aktif di dalam pembangunan. Monggo silakan Mbak Nurul, Mbak Wulan. Mbak Wulan. Saya kasih waktu 7-8 menit ya Mbak Wulan, silakan. Terima kasih banyak Bu Lisa atas kesempatannya. Ini saya izin screen share, sudah tampil di layar? Sudah ya? Sudah Mbak, silakan. Oke, perkenalkan saya Wulan. Saat ini saya berumur 24 tahun, di mana ini merupakan tahun terakhir saya menghabiskan masa remaja versi
IF ya. Jadi isu remaja ini jadi menarik gitu untuk saya karena ya saya masih gitu menjadi remaja. Kalau misalnya bisa flashback ke masa-masa SMP, masa-masa SMA, banyak sih yang waktu itu jadi kendala gitu buat aktualisasi diri, apalagi saya ini perempuan gitu. Karena sesuatu yang saat ini saya kenal sebagai subordinasi, stereotipe, marginalisasi, dan beban ganda pada perempuan, di mana ada anggapan kalau perempuan itu harus pintar ngurus rumah, ada anggapan kalau perempuan itu yang istriable adalah yang pintar masak, lalu juga harus dituntut untuk pintar di akademik, belum lagi hubungan antar teman, bullying, terus juga masa-masa bucinnya remaja, dan juga standar kecantikan yang menyumbang masa-masa krisis identitas waktu remaja saat itu. Lalu bertemu dengan Youth Center Pilar PKBI Jawa Tengah ya, di mana saya bisa belajar banyak sekali hal mengenai isu kesehatan reproduksi remaja. Selain itu juga saya mendapat kesempatan lebih untuk berperan lebih jauh melalui forum remaja Aliansi Satu Visi, kesempatan yang sangat besar sih karena saya bisa bergerak lebih jauh untuk pemenuhan Kespro bersama anak-anak muda se-Indonesia. Saya sih termasuk beruntung ya, remaja yang beruntung karena bisa bergabung di komunitas yang mendukung saya bisa tersadarkan gitu mengenai hak saya sebagai remaja dan bahkan bisa mendapat kesempatan untuk memberdayakan remaja lain. Tapi di sisi lain ada salah satu cerita sih dari salah satu teman baik saya, dia adalah konselor sebaya di SMA, ya dia pernah cerita kalau dia itu temannya mengalami KTD gitu, dan di sini temannya takut untuk ngasih tahu orang tuanya dan akhirnya memilih cerita ke teman saya. Berbagai usaha udah dilakukan seperti konseling, lalu akhirnya dia terpaksa untuk putus sekolah pada akhirnya. Cerita ada juga teman yang seumuran dengan saya, tapi dia sudah punya 3 anak dan akhirnya dia terpaksa untuk menunda kelulusan dan juga akhirnya tidak bekerja lagi gitu karena waktunya habis untuk merawat anak-anaknya. Karena memang nyatanya tidak sedikit sih remaja perempuan yang menikah dan memiliki anak di usia yang begitu muda karena paksaan dari lingkungan. Faktanya sih menilik data dari perkawinan anak ya dari Susenas 2018, ada 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun. Ini tuh berbanding sangat kontras dengan laki-laki di mana angkanya hanya 1 dari 100 gitu. Nah, ini kan angka yang bisa dihitung gitu. Ini adalah perkawinan anak yang di puncak gunung es gitu. Tapi di balik gunung es ini kan sebenarnya banyak sekali faktor yang mendorong perkawinan anak. Di situ ada akses pendidikan yang rendah, ada faktor ekonomi, ada faktor agama dan budaya, dan juga kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung. Banyak sekali sih hal yang harus dikerjakan, terutama untuk menangani penyebab perkawinan gitu sampai ke akar, hal-hal yang ada di balik gunung es ini gitu. Maka dari itu Aliansi Satu Visi ya bersama 20 organisasi anggotanya di 10 provinsi di Indonesia bergerak bersama untuk membangun lingkungan yang mendukung gitu agar bisa menjalani masa remaja yang sehat dan aman, utamanya dengan pendidikan Kespro komprehensif, ada layanan ramah remaja dan pemberdayaan remaja. Jadi remaja di sini itu tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat di akhir, namun juga sebagai aktor perubahan itu sendiri gitu. Berangkat dari kesadaran kritis bersama bahwa remaja itu adalah stakeholder kunci yang dapat mengatasi permasalahan remaja, maka setiap program dan pengambilan keputusan di aliansi ini selalu melibatkan remaja secara bermakna. Jadi untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman mewakili teman-teman remaja yang telah berdedikasi untuk mendedikasikan sumber dayanya untuk berkontribusi pada perubahan sosial, salah satunya pada pencegahan perkawinan anak. Pertama mengenai pendidikan Kespro yang komprehensif. Jadi di sini penting untuk remaja itu mendapat informasi yang valid sehingga remaja tersebut itu bisa mengerti perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya selama masa pubertas. Jika sudah terinformasi, maka harapannya nih remaja itu bisa mengambil keputusan yang sehat dan bertanggung jawab gitu. Seperti di gambar ini adalah proses pembelajaran Kespro yang komprehensif dengan modul setara yang diimplementasikan di SMP ya, tingkat SMP di beberapa
wilayah di Indonesia. Jadi modul ini disampaikan oleh guru yang sudah dilatih dengan metode yang menyenangkan gitu untuk siswa. Sementara di foto ini merupakan implementasi modul Dance for Life yang ini di tingkat SMA, yang ini difasilitasi peer led, jadi sesama remaja dengan metode yang kreatif dan berorientasi pada pemberdayaan remaja gitu. Namun bukan hanya di sekolah, pendidikan Kespro ini juga diberikan di komunitas gitu. Di ASP menggunakan modul berdaya dan disampaikan oleh fasilitator remaja ke remaja di kelurahan. Jadi untuk memastikan pengetahuan Kespro ini tuh terinternalisasi di masyarakat, maka pendidikan Kespro itu juga harus disampaikan gitu ke sekolah, ke lingkungan, komunitas, dan juga keluarga. Bahkan ada pendidikan Kespro untuk orang tua, karena ya penting gitu untuk orang tua itu jadi ruang yang aman untuk remaja bertumbuh. Kalau yang ini adalah layanan ramah remaja. Jadi usaha-usahanya melalui UKS, ada PKPR dan juga Posyandu Remaja. Kalau yang di foto ini Posyandu Remaja sepenuhnya difasilitasi oleh kader remaja yang sudah terlatih di level kelurahan. Jadi bekerja sama dengan Puskesmas yang harapannya sih bisa memenuhi remaja sesuai konteks wilayah. Ini juga ada pandemi, layanan konseling yang sebelumnya offline ini dipindahkan ke online, jadi yang difasilitasi oleh remaja yang sudah dikapasitasi sebagai konselor sebaya. Jadi contohnya ada Pacar Idaman dari PKBI Bali, ada Sobat Sambat dari PKBI Jateng, dan juga layanan konseling online dari Yayasan Pelita Ilmu. Jadi konseling ini penting untuk remaja. Kenapa? Karena ya membantu remaja untuk punya teman biar bisa lebih memahami apa sih yang mereka alami dengan drama-drama masa remaja mereka gitu, dan bisa mendapat bekal gimana sih cara menjalani hidup dengan sehat gitu. Lalu yang ketiga di sini Aliansi Satu Visi juga mendorong gerakan remaja dalam advokasi isu pemenuhan hak ASR. Salah satunya dengan pencegahan perkawinan anak. Di sini ada Forum Perempuan Muda Dampingan Cahaya Perempuan Bengkulu yang menginisiasi perumusan rekomendasi implementasi Perda Bengkulu nomor 5 tahun 2018 yang mengatur tentang perlindungan anak, termasuk di dalamnya ada kekerasan seksual dan juga perkawinan anak. Jadi proses ini diinisiasi oleh Forum Perempuan Muda dan juga melibatkan partisipasi anak dalam penyusunan rekomendasinya. Terus ada lagi mengenai advokasi, jadi remaja ASP ini juga menginisiasi penelitian yang harapannya bisa menjadi dasar melakukan advokasi berbasis bukti kepada stakeholder. Jadi semacam situasi HKSR selama COVID. Lalu untuk mewujudkan ini semua ya, lingkungan yang mendukung baik yang terdiri dari pendidikan Kespro komprehensif, ada layanan ramah remaja dan pemberdayaan remaja, tentunya butuh kolaborasi antara remaja dan orang dewasa, mulai dari orang tua, guru, orang dewasa, orang dewasa di organisasi dan juga pemangku kepentingan gitu. Karena ketika remaja dipercaya dan dihormati otoritas tubuhnya dan prosesnya sebagai manusia, maka pencegahan perkawinan anak bukan hal yang nggak mungkin untuk dimulai dari remaja itu sendiri. Jadi ketika remaja sehat dan terberdaya, remaja bisa menjadi agen untuk menciptakan perubahan di Indonesia sesuai dengan tema yang diangkat pada siang hari ini. Jadi selamat menjelang Hari Sumpah Pemuda dan terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Mbak Wulan, luar biasa, tepat sekali 8 menit nih. Jadi terima kasih Mbak Wulan sudah menggunakan waktu secara optimal. Jadi memang benar sekali disampaikan Mbak Wulan bahwa pada saat kita bicara perkawinan anak itu harusnya dimulai dari kita sendiri ya. Itu jadi artinya memang, dan kita harus bisa mempengaruhi teman sebaya kita. Ini yang makanya penting sekali bagi kita untuk terlibat secara aktif untuk mengajak teman-teman sebaya dalam upaya pencegahan perkawinan anak ini. Terima kasih, dan saya lihat di sini juga kita harus bermitra dengan orang dewasa, tadi disampaikan ya, termasuk juga bagaimana memastikan Kespro masuk di sekolah, komunitas, kemudian masuk dengan kita bicara tentang upaya-upaya memberikan layanan yang lebih ramah kepada remaja dan sebagainya. Jadi ini luar biasa yang sudah dilakukan. Terima kasih banyak Mbak Wulan. Selanjutnya saya akan minta kepada Mbak Kalis Mardiasih, penulis dan gender equality campaigner. Silakan Mbak Kalis. Ya, selamat siang Bu Lisa, terima kasih. Iya, teman-teman, terima kasih. Iya.
Baik, saya akan berbicara tentang akses pendidikan setara untuk perempuan. Perkenalkan, saya Kalis Mardiasi, saya adalah penulis dan gender equality campaigner. Saya sudah menulis 3 buku yang bertema tentang perempuan. Secara khusus kalau di dalam bidang saya sebetulnya adalah dalam konteks perempuan Muslim. Tetapi siang hari ini saya akan menyampaikan akses pendidikan yang setara untuk perempuan yang kebetulan sebetulnya sangat relate juga dengan pengalaman pribadi saya. Dulu ketika lulus SMA, saya hanya diberi kesempatan ibu saya untuk memilih 2 jurusan, yaitu jurusan pendidikan dan jurusan kesehatan. Kenapa begitu? Karena ibu saya yang seorang ibu tradisional, ibu saya hanya lulusan SD, tetap berarti kalau saya lulusan perguruan tinggi, ini secara indeks pembangunan manusia sudah meningkat sekali ya Bu Lisa. Benar sekali. Iya, jadi ibu saya lulusan SD, ketika anaknya ingin lanjut kuliah itu dia hanya memberi kesempatan kepada saya pilih jurusan pendidikan jadi guru atau jurusan kesehatan jadi perawat. Kenapa? Karena bagi ibu saya yang perempuan dalam norma tradisional itu adalah profesi yang paling pantas buat perempuan, profesi yang paling ideal buat perempuan dan profesi yang paling perempuan, katakanlah begitu. Setelah saya belajar isu-isu gender, saya baru sadar bahwa saya mengalami marginalisasi atau peminggiran berdasarkan gender gitu ya. Ternyata siapa tahu dulu saya pengen jadi atlet, siapa tahu saya pengen jadi jurnalis gitu kan, siapa tahu saya pengen jadi profesi lain dan saya akhirnya saya jadi sarjana pendidikan, tapi itu sudah luar biasa menurut saya. Kemudian problem pendidikan kita saya rasa yang pertama adalah inequality atau ketidaksetaraan. Kalau di sosial media kita sering bicara soal foto ini gitu ya, foto-foto yang semacam ini anak-anak naik jembatan nyebrang sungai ini dianggap foto yang menginspirasi, padahal sebetulnya ini foto ironi gitu ya. Jadi ini adalah menggambarkan bahwa ya ketidaksetaraan akses yang dihadapi anak-anak di Indonesia untuk sekolah. Tetapi ketika kita bicara spesialis untuk gender inequality, kita akan sampai pada hambatan yang dihadapi anak perempuan dan anak laki-laki juga berbeda lagi gitu. Ketika anak laki-laki lahir di dunia ini, dia langsung diharapkan menjadi pemimpin. Anak laki-laki yang lahir di dunia ini, dia langsung diharapkan untuk mengubah dunia. Dia adalah harapan untuk keluarganya. Itu berbeda dengan anak perempuan, yang anak perempuan diharapkan untuk menjadi support saja gitu ya, untuk menjadi pendamping, untuk menjadi manusia kelas 2. Sehingga ketika bicara hambatan, sebetulnya hambatan yang paling besar adalah kita harus menghapuskan mitos gender, menghapuskan bias gender dari akar-akarnya, seperti itu. Bagaimana kita mengharapkan setiap anak perempuan yang lahir harus sama ketika kita mengharapkan setiap anak laki-laki yang lahir. Kemudian yang kedua, why it matters, kenapa hal itu penting gitu ya. Karena saya sering banget nih di aktivitas saya di sosial media gitu ya, setiap orang tuh masih banyak yang bertanya, kenapa sih perempuan zaman sekarang tuh masih nuntut-nuntut? Kayaknya semua perempuan sekarang sudah bisa sekolah, kayaknya semua perempuan sudah bisa bekerja. Kata siapa gitu. Jadi kalau menurut data jumlah anak-anak yang drop out dari sekolah 70%-nya masih adalah perempuan seperti itu. Dan kalau bicara tadi tingkat pemuda partisipasinya di bidang pendidikan, kita juga akan tahu gitu. Partisipasi anak perempuan yang bersekolah itu kelasnya pasti lebih rendah dibandingkan dengan anak laki-laki. Kenapa? Ya karena tadi ada problem mitos dan bias gender di mana orang tua itu masih lebih berpikiran bahwa anak laki-laki itu masih lebih penting dikasih pendidikan dibanding anak perempuan. Tentu saja kita tidak ingin membalik semua itu bahwa jangan gitu dong anak perempuan yang disekolahin anak laki-laki, tidak seperti itu. Yang mau kita bilang adalah kalau anak laki-laki boleh sekolah, anak perempuan juga boleh sekolah. Anak laki-laki berpendidikan, anak perempuan boleh berpendidikan, anak laki-laki punya pilihan, anak perempuan boleh punya pilihan. Nah, anak perempuan ini tentu saja juga punya hal-hal khusus gitu ya. Anak perempuan ini setiap perempuan punya pengalaman biologis dan pengalaman reproduksi yang khusus, yang berbeda dibandingkan dengan anak laki-laki. Setiap anak perempuan ketika alat reproduksinya aktif, seperti yang dijelaskan oleh Wulan tadi gitu ya, perempuan ini punya siklus yang namanya menstruasi, perempuan bisa hamil, perempuan bisa melahirkan dan bisa menyusui. Dan oleh karena itu ketika satu anak perempuan pendidikan terhenti,
itu akan sangat berpengaruh tadi terhadap problem yang sudah diutarakan oleh Wulan, yaitu salah satunya pilihan adalah perkawinan anak. Ketika ada perkawinan anak, kemudian ada kehamilan anak. Ketika ada kehamilan anak, kemudian ada angka kematian ibu dan anak. Jadi problem pendidikan ini sesungguhnya adalah satu problem yang fundamental dan substansial ketika kita bicara soal pembangunan sumber daya manusia. Nah, yang menarik adalah di data berikutnya, why do girls drop out? Saya menemukan data bahwa salah satu problemnya ini satu tadi child marriage udah dibahas oleh Wulan, perkawinan anak. Kemudian ada biaya sekolah. Ini tentu saja gitu ya, seperti gambar yang pertama tadi. Kemudian ternyata ada sexual violence. Sexual violence ini menurut saya adalah satu kenapa anak perempuan drop out ini yang menurut saya cukup sangat ironi dan memprihatinkan. Jadi baru bulan lalu kejadiannya di kota saya, di kota Blora, ada satu siswi tunagrahita diperkosa oleh gurunya sendiri sampai hamil. Bayangkan, anak ini difabel tunagrahita diperkosa oleh gurunya sendiri sampai hamil. Dan ketika dia hamil, karena belum ada RUU penghapusan kekerasan seksual, kejadian itu justru diselesaikan secara adat. Maksud saya ini sebetulnya adalah adat tradisional yang sesat gitu ya. Akhirnya dinikahkan dengan gurunya, padahal gurunya ini sudah punya istri. Jadi bayangkan, karena problem fungsi reproduksi perempuan, pengalaman biologis atau pengalaman reproduktif perempuan, akhirnya perempuan korban kekerasan seksual akhirnya tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Kemudian yang selanjutnya, data yang lebih menarik lagi adalah anak-anak perempuan drop out dari sekolah ternyata karena faktor lack of sanitary facilities. Jadi bayangkan ya betapa problem reproduksi atau fungsi biologis khas perempuan ini gitu, itu berpengaruh gitu, ketersediaan toilet yang responsif gender, ketersediaan ruang, kalau perlu ruang-ruang di sekolah itu yang responsif gender gitu. Nah, kalau bicara ini sebetulnya itu masih jauh sekali. Kita kalau bicara level universitas saja, universitas terbaik di Indonesia aja misalnya kita bicarakan UI, UGM gitu ya, Undip, katakanlah begitu, apakah perguruan tinggi itu juga sudah merespon responsif gender sampai ke toilet-toiletnya? Saya pikir kita juga masih belum sampai ke situ gitu. Padahal kalau secara fungsi reproduktif atau pengalaman biologis perempuan yang usia dewasa gitu, katakanlah yang sudah S2 ketika sudah menikah, dia pasti punya fungsi reproduktif yang pasti lebih ribet lagi. Apakah jumlah toilet perempuan lebih banyak dari laki-laki? Apakah mereka juga punya ruang yang lebih nyaman untuk mencegah penyakit-penyakit reproduksi yang khusus atau khas perempuan seperti itu? Kita simak gitu ya, sebetulnya memberikan pendidikan untuk perempuan sebetulnya memberikan imajinasi untuk setiap anak perempuan di Indonesia. Kenapa anak perempuan di Indonesia ini belum punya melawan gitu ya ketika ada perkawinan anak yang tinggi sekali di kampung-kampung, di daerah-daerah yang paling luar, paling pelosok di Indonesia. Teman saya bercerita ketika dia menjadi guru SD di sudut terjauh Indonesia dalam program Indonesia Mengajar, dia berbicara kepada siswi-siswi perempuannya bahwa mereka boleh menolak ketika mereka dijodohkan atau dipaksa menikah oleh orang-orang tuanya. Dan jawaban anak-anak SD perempuan itu adalah, oh jadi kita boleh menolak ya Bu, ketika kita diberikan jodoh kepada kita. Oh jadi kita boleh meminta sekolah lebih tinggi ya Bu, ketika dihadirkan jodoh kepada kita. Bayangkan, jadi sebetulnya selama ini bukan anak-anak perempuan itu yang tidak mau mendapatkan pendidikan, tetapi selama ini mereka tidak punya imajinasi, mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka punya pilihan untuk mendapatkan akses pendidikan. Mereka ini bahkan sebagai manusia, sebagai anak-anak perempuan, mereka punya pilihan untuk menolak ketika dipaksa menikah oleh orang tuanya. Jadi ketika saya merasakan bahwa saya dari satu kampung di Blora, ibu saya lulusan SD, dan ketika saya berangkat untuk pendidikan yang lebih tinggi, sebetulnya imajinasi saya terbuka itu sebetulnya secara sederhana dari novel-novel yang saya baca, gitu ya, dari film-film yang saya tonton. Oh ternyata ada kehidupan lain di luar kampungku. Oh ternyata setiap anak perempuan boleh berkembang seperti itu. Nah, ketika anak perempuan mendapat pendidikan, dia akan berdaya dan dia akan memberdayakan orang lain. Dan ketika dia bisa memberdayakan orang lain, akhirnya dia bisa menjadi perempuan pemimpin. Terima kasih, berikan akses pendidikan yang setara untuk anak perempuan.
Baik, terima kasih banyak Mbak Kalis. Semangat sekali, menginspirasi bahwa memang perempuan itu harus bisa sekolah setinggi-tingginya. Luar biasa nih Mbak Kalis ya. Jadi memang ini masih menjadi catatan bagi kita semua bahwa walaupun tadi kita melihat bahwa dari sisi capaian indeks pembangunan pemuda kita, pendidikan kita masih relatif yang paling tinggi nih capaiannya ya. Tapi masih ada juga yang tadi masih termarginalkan, yang masih memang tereksklud dari kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Dan memang menjadi penting pendidikan itu adalah fundamental untuk pembangunan manusia. Memberikan perempuan untuk bisa berimajinasi, memberikan pemahaman bahwa ada pilihan-pilihan di dalam hidup mereka. Terima kasih Mbak Kalis untuk paparannya. Saya lanjut ke pemaparan ketiga. Ini sudah bisa masuk ya Mbak Navinia. Sudah ada ya Mbak Navinia ya? Sudah, Ibu Guru. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi silakan Mbak Navinia, sama seperti yang sebelumnya, saya beri waktu sekitar 8 menit ya Mbak Navinia ya. Silakan Mbak Navinia. Ya, jadi terima kasih kami dari Girls in Tech Indonesia. Jadi kami adalah komunitas berbasis relawan yang fokusnya itu khusus untuk memberdayakan perempuan untuk lebih banyak memilih atau berkarir di dunia teknologi. Jadi fokus kita betul-betul di dunia teknologi karena kami melihat masih banyak sekali perempuan yang belum bisa mendongkrak atau mendominasi dunia yang selama ini lebih banyak disebut sebagai dunia laki-laki gitu ya, terutama mungkin untuk developer atau dunia teknologi seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin saya perkenalkan dulu dari Girls in Tech Indonesia. Saat ini sebagai direktur program adalah saya dengan Aulia. Nah, Mbak Lia ini sendiri sebetulnya juga adalah seorang startup founder gitu ya, yang dimana beliau sudah banyak memiliki asam garam gitu ya, kehidupan bagaimana menjadi seorang female founder di dunia startup teknologi yang mana masih banyak didominasi oleh laki-laki. Nah, saya juga perlu sampaikan atau perkenalkan tim relawan kami yang selama ini selalu membantu di aktivitas Girls in Tech Indonesia selama 1 tahun ini. Nah, ada penelitian menarik di mana ternyata hanya ada 1% dari perempuan, dari 46 perempuan yang menduduki atau memasuki dunia kerja, itu hanya 1% yang menduduki posisi strategis tertinggi di sebuah perusahaan. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan oleh McKinsey dan juga LinkedIn Organization dari tahun 2016 yang sampai sekarang masih cukup relevan. Nah, ada satu lagi penelitian dari McKinsey dan Berggraf yang dilakukan di tahun 2018 di mana masih lebih dari 90% pendiri startup di Indonesia itu masih didominasi laki-laki. Jadi perempuan pendiri hanya tercatat 8,8%. Nah, ini jadi fokus kami, Girls in Tech Indonesia, pada saat kami melakukan kegiatan atau aktivitas dengan fokus kita ingin memberdayakan lebih banyak perempuan supaya nggak takut untuk masuk dunia teknologi. Karena banyak sekali pada saat kami berbicara dengan partisipan-partisipan Girls in Tech Indonesia yang mengikuti kegiatan kami, yang mengikuti kegiatan mentorship kami, itu selalu nomor 1 itu adalah ketidakpercayaan diri mereka bahwa mereka bisa melakukan dan mereka bisa masuk ke dunia teknologi. Nah, inilah yang kenapa kami melakukan serangkaian aktivitas setiap tahunnya untuk lebih membangun kepercayaan diri dan juga skills ya, keterampilan untuk mereka bisa berkarir di dunia teknologi. Nah, apa yang selama ini kami lakukan itu sebenarnya lebih banyak melakukan practical workshop. Jadi misalnya kalau ada teman-teman perempuan yang ingin belajar coding, kita juga membuka kelas coding gratis, di mana teman-teman juga bisa ikut serta sehingga punya keterampilan itu di awal. Kemudian kita juga pernah melakukan startup bootcamp. Jadi untuk perempuan-perempuan atau teman-teman yang ingin membuka usaha atau ingin memulai startupnya sendiri, itu juga kami bekali dengan workshop, dengan mentorship. Mentorshipnya pun biasanya akan kami sambungkan dengan expertise di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Jadi kita ingin sekali dengan aktivitas yang kita lakukan mendorong lebih banyak perempuan, terutama di Indonesia, untuk tidak takut berkarir di dunia teknologi. Nah, ini adalah serangkaian acara yang pernah kami lakukan dan kegiatan yang pernah kami lakukan. Sayangnya di tahun 2020 ini karena memang ada pandemi, yang tadinya kami melakukan offline event atau pertemuan meet up setiap bulannya, sebulan sekali itu di ruang komunal, sekarang jadinya akhirnya semua harus online gitu ya. Jadi dari rangkaian program tahun ini kami fokus betul
betul-betul di teknologi, di mana setiap bulannya kami mengangkat topik-topik seperti data science, coding, kemudian teknologi yang lainnya, apa yang kira-kira akan dibutuhkan pada saat mereka ingin masuk ke dunia teknologi. Nah, inilah yang kita lakukan di tahun ini. Nah, kemudian dari sisi global, karena Girls in Tech Indonesia adalah bagian dari Girls in Tech Global yang berpusat di San Francisco, Amerika Serikat, itu kami juga memberikan mentorship atau global bootcamps gitu ya, yang bisa diikuti oleh seluruh peserta di seluruh dunia. Saat ini sudah ada lebih dari 65.000 yang berpartisipasi dalam program coding kami, desain dan juga startup. Dan perlu dicatat semua ini gratis gitu. Jadi tidak ada lagi barrier di mana misalnya ada teman-teman yang ingin memulai belajar coding atau ingin memulai belajar desain atau ingin memulai startupnya, itu kami berikan akses. Kemudian di tahun 2020 ini kami juga sangat bersyukur karena kami akhirnya mendapatkan kemitraan strategis bersama dengan Education New Zealand. Kita tahu sendiri di New Zealand sendiri dunia teknologi dan perempuan mungkin mereka adalah salah satu pioneer-nya gitu ya. Jadi kemitraan strategis ini membawa angin segar bagi kami juga dan juga memberikan kesempatan atau akses untuk teman-teman di Indonesia terutama yang ingin memulai karir atau dunia teknologi. Nah, selama 2020 ini kami telah melakukan 7 arisan digital. Jadi arisan digital ini adalah topik-topik yang kami angkat setiap bulannya di seputar teknologi, data science, coding, dan segala macamnya. Kemudian kami juga mengadakan Girls in Tech Conference, di mana kami mengumpulkan semua teman-teman dari Indonesia dan Southeast Asia untuk sama-sama memotivasi satu sama lain ya, bahwa berkarir di dunia teknologi tidaklah semenakutkan itu gitu ya. Kemudian kita juga melakukan podcast, kita saling mengajak speakers atau female founders juga untuk berpartisipasi dan membagikan bukan hanya cerita suksesnya tapi juga cerita failures-nya gitu. Kita perlu lebih banyak mengakui bahwa sebelum kita sukses di dunia teknologi sebetulnya memang banyak failure yang mungkin akan terjadi dan it's okay to have that gitu. Kami juga sering melakukan Instagram Live untuk mengengage dengan teman-teman Girls in Tech Indonesia. Kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa komunitas di tahun ini dan juga brand. Kemudian untuk Girls in Tech Indonesia sendiri, Bu Goro, kita sekarang sudah punya lebih dari 2.000 anggota di Indonesia. 2020 kita sudah ada lebih dari 650 partisipan program kita dan 18.000 pengikut kita yang aktif di media sosial. Dan kita sudah menjangkau lebih dari 100.000 perempuan Indonesia, karena biasanya pada saat kita melakukan webinar atau pada saat kita melakukan online event, kita juga membagikannya di media sosial. Nah, apa yang akan kami lakukan, karena kami tidak mau berhenti hanya di sini. Jadi di akhir tahun ini kami akan menawarkan Girls in Tech Scholarship Program. Kenapa? Karena kami mau teman-teman yang sudah mengikuti acara-acara Girls in Tech Indonesia di tahun ini itu punya sesuatu yang betul-betul mereka punya skills-nya gitu. Jadi kami bekerja sama dengan Hacktivate dan juga Education New Zealand untuk membagikan 15 tech scholarship di mana teman-teman akan mendapatkan skills untuk coding atau skills untuk membuat website, sehingga pada saat mereka masuk ke dunia pekerjaan atau dunia teknologi, mereka sudah punya sesuatu untuk mereka asah gitu ya pada saat mereka sudah di startup tertentu atau di perusahaan teknologi tertentu seperti itu. Jadi kami Girls in Tech Indonesia kami sangat percaya dengan Mbak Nara juga, dan kami sangat setuju bahwa tidak akan ada pemberdayaan lebih kekal berkelanjutan tanpa melibatkan perempuan. Jadi harapan kami dengan program-program yang kami lakukan selama 1 tahun ini bisa menginspirasi lebih banyak teman-teman perempuan tidak takut masuk ke dunia teknologi. Terima kasih, Bu Ro. Baik, terima kasih Mbak Navinia. Pas 8 menit, luar biasa. Ini luar biasa banget ya. Saya juga kadang-kadang masih suka takut-takut tuh kalau urusan teknologi deh. Ini memang kita nggak boleh mengatakan bahwa teknologi itu hanya urusannya laki-laki nih. Kita harus mulai masuk ke sini ya. Jadi ini luar biasa yang sudah dilakukan oleh Girls in Tech di Indonesia ya. Saya akan langsung kepada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini karena kelihatannya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk.
Jadi saya ingin ada pertanyaan kepada, sebentar nih saya lihat dulu yang paling atas itu, kepada Mbak Wulan ya, nih ada pertanyaan kepada Mbak Wulan. Bagaimana kendala selama ini dalam kampanye pendidikan oleh Aliansi Satu Visi kepada Remaja? Bicara pendidikan Kespro ini kan bukan hal yang mudah ya. Ada masalah tabu dan sebagainya gitu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa mengkampanyekan atau memberikan pemahaman pendidikan ini kepada pendidikan Kespro ini kepada remaja? Apa tantangan atau kendala yang dihadapi? Silakan Mbak Wulan. Terima kasih Bu Lisa. Jadi kalau misalnya kendala ini lebih banyak pada kesalahkaprahan terkait pendidikan Kespro yang komprehensif gitu. Salah kaprah kalau pendidikan Kespro itu ke barat-baratan atau ngajarin yang aneh-aneh. Jadi melahirkan resistensi pada lingkungan masyarakat yang masih kental dengan faktor agama dan budaya gitu. Padahal nyatanya pendidikan Kespro ini kalau misalnya dilihat lagi, ini tuh isinya sudah disesuaikan dengan kebutuhan remaja di kelompok umur gitu, baik dari PAUD bahkan ada dari SD, SMP, SMA itu juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan remajanya, dan materinya ini tuh mulai dari diri sendiri gitu, mengenal diri sendiri, lalu juga relasi. Jadi isinya lebih ke bagaimana untuk mengkapasitasi kebutuhan untuk berkemampuan hidup bagi remaja yang belum tercover di mata pelajaran gitu. Jadi salah satunya ini tuh banyak dari orang dewasa, padahal remaja yang butuh gitu. Jadi usaha yang dilakukan adalah modulnya ini direview, dikembangkan dan dikonsulkan dengan dinas pendidikan gitu di daerah-daerah. Jadi ada proses lokal kontekstualisasi di situ, lalu juga fasilitator guru dan remaja itu dikapasitasi, jadi sudah terlatih, dan juga sedang ada penelitian yang mempelajari gitu bagaimana sebelum dan sesudah remaja ini diberi pendidikan Kespro yang komprehensif gitu. Jadi hasil penelitian ini harapannya bisa jadi dasar untuk melakukan advokasi yang berbasis bukti seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Saya bertanya kepada, ini ada pertanyaan, bukan saya nih, saya ada pertanyaan juga kepada Mbak Kalis nih. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara sederhana menjelaskan kepada orang tua boomer? Aduh, kalau sekarang baby boomer, sekarang orang tua boomer ini ya. Ini ada istilah baru nih, saya baru dengar nih, orang tua boomer. Bahwa perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang setara. Jadi terutama pada pekerjaan domestik. Sementara kalau pengalaman nih, ini juga disampaikan juga nih dari tadi Mbak Siti Ayu yang menyampaikan, sekarang juga ada dari Mas Jemi Irwansyah ya, yang mengatakan bahwa pengalaman di keluarga menunjukkan bahwa kalau perempuan tuh urusannya urusan yang domestik lah ya, untuk masak lah, yang bersih-bersih rumah gitu ya. Nah, bagaimana pandangan Islam terkait dengan hal ini gitu. Nah, ini juga karena seringkali terjadi diskriminasinya di situ gitu loh, bahwa perempuan hanya urusan rumah tangga domestik, yang laki-laki bolehlah keluar gitu ya. Dan itu dimulai dari pendidikan keluarga gitu, keluarga sendiri yang mendidik seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Mbak Kalis terkait ini, terutama dari sisi agama nih? Iya, tentunya nggak gampang ya mengubah budaya yang itu udah berlangsung berabad-abad, yang disupport oleh norma tradisional dalam bentuk budaya sosial dan juga pemahaman yang tradisional terhadap interpretasi teks agama gitu. Dan budaya ini itu tuh juga disupport oleh satu budaya massa yang populer sebetulnya, karena kalau kita bicara perempuan itu di televisi hadir dalam iklan selalu aja iklan softener Soklin, ibunya lagi jemur pakaian. Iklan cucian deterjen, ibunya lagi nyuci pakaian, bapaknya minum teh. Iklan merek teh, ibunya bikinin teh, bapaknya baca koran gitu kan. Terus iklan sirup obat batuk, anaknya sakit yang bangun malam-malam ibunya ngompres kayak gitu. Jadi ini satu budaya yang itu udah berlangsung sangat tua sekali, yang saya pikir kita memang sangat sulit untuk mengubah di satu generasi. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengubah di generasi berikutnya. Seperti problem-problem budaya yang lain, kita selalu punya harapan untuk melakukan perubahan di generasi berikutnya agar tidak mewariskan hal yang sama di generasi berikutnya. Jadi
kita bisa memulai itu gitu. Saya kan baru menikah berapa bulan gitu ya. Ketika pulang ke rumah, ketika pulang kampung tuh ibu saya selalu ambilin suaminya makan, nasinya diambilin, sayurnya diambilin gitu kan. Terus saya senyum, dia punya tangan sendiri buat ngambil gitu. Jadi kamu kita nanti nggak dimarahin sama orang tuamu nanti begitu? ya senyum-senyum. Ya saya senyum-senyum, tapi ternyata ya karena misal empowered itu kan, power itu kan sekarang ada di saya gitu, karena saya nge-support materi keluarga, jadi ya diem-diem aja. Terus akhirnya kan tahu bahwa ternyata anak perempuanku dengan suaminya itu menjalani satu pola yang baru dan itu tidak masalah seperti itu. Nah, terus sekarang juga ada banyak sekali misalnya buku-buku yang sudah mulai diupdate ya kurikulumnya. Kalau zaman dulu tuh ibu menyapu, adik laki-laki membantu ibu menyapu, bapak membaca koran, Budi main bola. Nggak tahu kenapa Budi selalu main bola dan tidak pernah membantu ibu dan bapaknya gitu. Tetapi saya sudah menemukan banyak sekali buku-buku teks, kayaknya gara-gara sekolah mahal tuh Bu, jadi kurikulumnya tuh juga udah update gitu. Itu sekarang udah Budinya udah nggak main bola lagi, Budinya udah membantu ibu. Terus yang buku-buku paduan yang lebih responsif gender kayak gitu-gitu. Kalau menurut Islam tentu saja perempuan dan laki-laki dihadirkan Allah di muka bumi ini sebagai pemimpin, sebagai khalifah, dan Allah tidak membeda-bedakan derajat semua manusia, apakah itu warna kulitnya berdasarkan gender dan kelas sosialnya, yang dilihat hanya peran yang ia bikin gitu ya, sesuai tingkat ketakwaannya gitu. Itu kata surat Al-Hujurat gitu. Tetapi ternyata peradaban manusia sendiri yang bikin membeda-bedakan gitu kan. Kalau Al-Qur'an itu sudah kitab yang paling equality lah, paling human rights based gitu. Baik, terima kasih Mbak Kalis, luar biasa ini. Nanti dari kasih palang pintu kamu nanti pulang dari kalau pulang ke kampung kamu. Berarti kita memang harus membuka diri ya, karena perspektifnya sudah berbeda. Kita juga artinya ada kesetaraan di sini ya antara laki dan perempuan itu. Saya lihat belum ada pertanyaan lagi, itu saya sebenarnya penasaran dengan Mbak Nafiana nih. Mbak Nafinia, ini kan masalah teknologi itu kan isu yang sangat kadang-kadang sulit dijangkau oleh pikiran kita gitu ya. Ini bagaimana caranya ya untuk bisa, artinya kan ini harus dimulai dari pendidikan dari awal nih, terutama dari keluarga juga dan juga pendidikan di sekolah dan sebagainya. Menurut Mbak Nafinia ini bagaimana solusi yang paling jitu nih untuk bisa membuat cara pandang bahwa perempuan itu nggak pantas di teknologi, itu bisa kita kikis gitu loh. Itu menurut Mbak Nafinia bagaimana? Ini saya lihat kan Mbak Nafinia sering mengadakan arisan teknologi, arisan apa namanya tadi? Arisan digital. Arisan digital. Ini lucu juga nih, kalau kita kan arisan kan biasanya kencelengan gitu ya, pakai kencelengan zaman ibu-ibu zaman dulu nih gitu. Sekarang arisannya digital. Nah, ini juga menarik sekali. Apakah isu ini pernah dibicarakan juga pada saat arisan itu, bagaimana menanamkan kepada keluarga dan kemudian juga melalui satuan pendidikan bahwa teknologi itu bukan satu barang yang istilahnya haram untuk perempuan, tapi juga sebenarnya perempuan punya kesempatan untuk berkembang di situ. Silakan Mbak Nafinia. Ya, jadi di setiap acara yang kita lakukan, Bu, itu sebetulnya kita mengundang semua kalangan. Jadi biasanya kebanyakan dari yang ikut di kita adalah mereka yang mungkin masih kuliah tapi sudah di semester terakhir, atau mereka yang sudah bekerja, bahkan yang mengajak ibunya pun ada gitu. Jadi kita selalu membawa hal-hal yang praktis dan bisa kita lakukan sehingga pada saat mereka pulang ke rumah pun mereka punya sesuatu untuk diteruskan gitu. Misalnya gimana sih cara bikin podcast pertama kali, kita ajarin gitu. Bahkan ibunya pun ikut menggunakan. Jadi membuka wawasan juga kepada orang tuanya bahwa ada banyak hal yang bisa kita kulik dari teknologi. Sebetulnya tidak perlu takut gitu, karena sekarang sebetulnya yang menurut kami barrier terbesar adalah ketidakpercayaan kita sendiri gitu, bahwa karena itu dominasi laki-laki, developer itu banyakannya laki-laki, saya kayaknya nggak bisa decoding. Nah itu yang setiap kali pada saat kita melakukan event-event seperti ini, itu yang kita berusaha untuk kikis gitu, bahwa itu sebetulnya bukan suatu masalah gitu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Nafia. Nih, kita masih punya waktu sekitar berapa menit? Ini 2 menit ya? 2 menit apa 1 menit? 2 menit. 2 menit ya kelihatannya. Masih ada yang mau bertanya? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya.
Tinggal 2 menit lagi, silakan. Kelihatannya sudah tidak ada lagi. Saya lihat nih memang isunya sangat menarik ya pada saat kita bicara gender dan diskriminasi, karena ternyata masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki ya, kita tingkatkan dari sisi baik itu pendidikan, aksesnya kepada pendidikan bagi perempuan, lalu kemudian masalah bagaimana kita bicara tentang pendidikan itu, terutama pendidikan ke-10 itu harus bisa disesuaikan dengan karakteristik lokal juga, karena tadi tantangannya tidak mudah ya kalau kita bicara seperti itu. Kemudian bagaimana kita melibatkan orang dewasa juga, artinya guru, terus kemudian pendamping-pendamping untuk bisa memberdayakan perempuan-perempuan juga gitu ya. Ini kelihatannya menjadi satu hal yang penting. Kemudian kita juga melihat bahwa pentingnya istilahnya membuka wawasan bahwa teknologi itu bukan sesuatu hal yang istilahnya satu hal yang sulit ya. Karena ternyata itu menjadi salah satu alternatif kita untuk mengembangkan diri, bahkan dengan kondisi pandemi sekarang ini, kalau menurut saya ini menjadi salah satu peluang ya, peluang yang sangat luar biasa untuk kita dalami, untuk kita bisa meningkatkan produktivitas walaupun di masa pandemi ini. Jadi ini kelihatannya hal-hal yang sangat luar biasa, masalah pendidikan itu adalah fundamental dan juga bisa memberikan imajinasi. Tadi Mbak Kalis sudah mengatakannya seperti itu. Jadi perempuan diminta untuk bermimpi. Jadi tidak hanya dalam dalam tempurung saja nih kalau saya melihatnya gitu. Jadi perempuan harus bermimpi yang tinggi gitu ya. Ini luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi. Definisi internasional, bidan itu netral gender. Oh iya benar, itu ada bidan itu bisa laki bisa perempuan gitu ya. Sepertinya seperti itu ya. Oke, jadi ini ada beberapa hal yang nanti kita akan bisa sampaikan di dalam rumusan pada acara utama. Silakan kita kembali, saya tutup untuk sesi breakout session ini. Monggo silakan bagi teman-teman bisa kembali ke ruang utama dengan memilih live breakout session. Jangan live langsung ya, ini karena sudah ada penampil nih Aditya, Mas Aditya sudah nyanyi di room utama. Silakan bergabung ke sana dan terima kasih kepada para pembicara. Ini ada Mbak Ulan, ada Mbak Kalis, ada Mbak Navinia untuk inspiring presentation-nya. Luar biasa. Salut buat pemuda Indonesia. Silakan, monggo. Terima kasih banyak Bu Lisa. Terima kasih banyak Bu Lisa dan teman-teman lain.